Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, guru dan mahasiswa semua di Kepulauan Seribu dan juga di seluruh Indonesia yang dapat mengakses materi pada video ini pada kegiatan pengabdian masyarakat dosen PG PAUD Universitas Negeri Jakarta dengan tema kegiatan pengembangan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan kegiatan bermain dan media untuk mencegah kekerasan pada anak di Kepulauan Seribu. Perkenalkan, nama saya Catur Wulandari, saya selaku MC akan membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan dari Koordinator Program Studi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta, sekaligus sebagai narasumber utama, Ibu Dr. Yuliani Nurani, MPD. Kemudian yang ketiga, pemaparan dari narasumber pendamping pertama mengenai pencegahan bullying. Yang kedua, pemaparan dari narasumber pendamping kedua mengenai pendidikan seks anak usia dini. Selanjutnya, pemaparan dari narasumber pendamping ketiga mengenai pengenalan tentang pencegahan kekerasan seksual untuk anak usia dini. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan kemudian penutup. Baiklah, Bapak dan Ibu semua, memasuki acara inti pada hari ini adalah sambutan dari Koordinator Program Studi PG PAUD Universitas Negeri Jakarta dan juga merupakan narasumber utama untuk membantu jalannya penyampaian materi pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Yuliani Nurani, MPD, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Catur yang cantik, Bu Catur yang tentunya disayang suami. Oke, baik Ibu Bapak, izinkan saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan pembukaan dari pengabdian masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yuliani Nurani, saya selaku narasumber sekaligus juga saat ini masih diamanahi tugas sebagai koordinator program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Bapak, Ibu, guru, serta mahasiswa sekalian, dan tentunya juga sahabat AIMA, KPAUD yang berada di seluruh Indonesia, pada kegiatan kali ini, Bu Yuli didampingi oleh teman-teman mahasiswa akan melakukan pemaparan tentang tema tindak kekerasan pada anak usia dini. Tema ini merupakan sebuah tema yang sedang terkini banget loh, gitu kan ya. Jadi nanti silakan Ibu dan Bapak serta teman-teman mahasiswa atau siapapun untuk tetap berada di kegiatan ini sampai selesai. Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian, kegiatan P2M tahun 2022 ini dilaksanakan oleh seluruh dosen S1 PG PAUD FIP UNJ. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau biasanya kami menyebutnya dengan LP2M, Universitas Negeri Jakarta, bekerja sama dengan suku dinas pendidikan di Kepulauan Seribu, dan tentunya juga dengan organisasi mitra dan lembaga PAUD, baik taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis lainnya. Pada tahun ini, kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen-dosen dari program studi S1 PG PAUD FIP UNJ menetapkan wilayah binaan di Kepulauan Seribu. Nah, salah satu dari kegiatan tersebut adalah kegiatan yang akan saya lakukan bersama dengan teman-teman mahasiswa. Ada banyak topik, tema, ataupun juga kajian lain tentang pengabdian masyarakat, lebih kurang ada sekitar 15-an topik begitu. Jadi untuk itu silakan nanti dibuka channel YouTube-nya atau juga media sosial lainnya untuk mencermati
sesuai dengan minat dari Bapak dan Ibu. Syukur-syukur sih semua bisa dicermati ya, karena semuanya penting tentunya, terutama untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya saya atas nama Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta mengaturkan rasa terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk kami melakukan pengabdian masyarakat di wilayah binaan kami. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang dapat memicu dan memacu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk di masa yang akan datang, kami juga akan membuka diri terhadap berbagai macam kebutuhan dan permasalahan pendidikan yang ada di wilayah binaan kami. Mengapa demikian? Karena apabila kami menyajikan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan, berarti kami ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, itu saja sambutan yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersamaan kita semua. Saya buka secara resmi kegiatan pengabdian masyarakat di Kepulauan Seribu, khususnya kali ini dengan tema pengembangan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan kegiatan bermain dan media untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kepulauan Seribu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Ibu Yuliani sambutannya pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan adalah pemaparan dari narasumber pendamping mengenai pencegahan bullying yang dilanjutkan juga oleh narasumber pendamping selanjutnya. Kepada Ibu Yuliani untuk membuka kegiatan hari ini sebagai narasumber utama terlebih dahulu. Kepada Ibu Yuliani, dipersilahkan. Saya akan memaparkan tentang tema atau topik tentang tindak kekerasan pada anak usia dini. Dan kali ini kita akan fokus kepada bagaimana pencegahannya ya untuk anak usia dini. Judul lengkapnya sih pengembangan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan kegiatan bermain dan media untuk pencegahan kekerasan pada anak usia dini di Kepulauan Seribu. Oke, baik. Kajian kita pada hari ini, kita akan bicara tentang pengembangan kompetensi pendidik PAUD dalam penyusunan kegiatan bermain dan media untuk pencegahan kekerasan pada anak usia dini di Kepulauan Seribu. Ibu dan Bapak, kali ini saya tidak seorang diri. Nanti saya akan didampingi oleh 3 mahasiswa terbaik saya yang mereka itu mahasiswa pilihan loh, dan mereka melakukan penelitian untuk skripsi mereka terkait dengan tindakan kekerasan juga. Ya, jadi nanti sesudah saya memaparkan, kita akan juga menyaksikan dan menyimak berbagai macam media yang bisa dilakukan oleh Ibu Bapak Guru pendidik PAUD. Harapannya dengan adanya media tersebut, Ibu Bapak dan Guru bisa memberikan pengetahuan ya kepada anak usia dini supaya mereka juga punya kewaspadaan dan tahu bahwa ini tindak kekerasan, ini bukan, bisa mengatakan aku tidak mau, gitu kan ya. Kemudian bisa menolak atau juga mungkin bisa melaporkan berbagai macam tindakan, kita sebutnya kekerasan, begitu kan ya, pada pihak-pihak orang tua atau guru kalau di sekolah, gitu ya.
Oke, selanjutnya kita lihat ya data dari berbagai macam tindakan kekerasan. Oh, lupa tentang penyaji dulu ya. Oke, baik. Saya Yuliani Nurani. Saya salah satu dosen ya di S1 PG PAUD FIP ONJ, begitu kan. Saya memiliki moto yang sangat sederhana, berilmu dan berbagi. Jadi saya senang berbagi ilmu dan saya juga bahagia sekali kalau Ibu Bapak dan siapapun yang mendengarkan, melihat dan menyaksikan berbagai macam tayangan di YouTube atau di media sosial lainnya, kemudian tidak hanya menyaksikan saja dan menerapkan berbagai macam ilmu-ilmu, sedikit ilmu yang saya sajikan. Next, ya. Ibu dan Bapak, serta hadirin sekalian, juga para mahasiswa dan sahabat AIMA semua, pembahasan kali ini kita akan mulai dengan melihat data kasus kekerasan pada anak, kemudian apa, mengapa, dan bagaimana kekerasan pada anak usia dini. Kemudian kita juga melihat pentingnya ya pencegahan. Jadi sekali lagi penanganan ada sih beberapa kasus yang sudah terjadi dan ini kita para guru tentunya juga sudah mempunyai berbagai macam referral ya. Referral itu di mana kita bisa merujuk meminta bantuan apabila terjadi tindak kekerasan kepada anak didik kita. Begitu juga dengan orang tua ya. Jadi kalau sudah terjadi. Nah, yang lebih penting menurut saya adalah pencegahan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana penggunaan dan pemanfaatan media yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa dan sudah mengalami kajian-kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi bukan sekedar media yang dibuat kemudian main ditayangkan. Jadi sudah ada pertanggungjawaban akademiknya. Oke, next kita akan lihat. Ini adalah data kasus kekerasan terhadap anak. Ya, sumber ini sangat memprihatinkan dan sumber ini sangat dapat dipercaya karena sumber ini dikeluarkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA di tahun 2022. Kalau kita lihat ada banyak jenis kekerasan yang seringkali dialami oleh anak, oleh remaja, oleh orang dewasa, sampai juga oleh orang tua, gitu ya. Nah, yang sangat memprihatinkan, tindakan kekerasan itu nggak jauh-jauh loh, terjadinya di rumah kita sendiri, tentunya tanpa sengaja. Ya, orang tua sudah melakukan tindakan kekerasan. Pun demikian terjadi di lembaga PAUD, di sekolah. Bisa terjadi. Seperti apanya nanti kita bahas pada bagian selanjutnya. Nah, yang sangat memprihatinkan adalah seseorang, katakanlah anak usia dini, yang mengalami kekerasan dari pihak manapun, ini akan menimbulkan bahaya yang disebut dengan bahaya laten. Ya, dia akan melakukan kekerasan yang sama pada orang lain dalam waktu dan tempat yang berbeda. Jadi ibu bapak bisa bayangkan, apabila ada anak usia dini di masa usianya, sebut saja misalnya di usia 5-6 tahun, dia sedang mengikuti pendidikan di sekolah, di taman kanak-kanak, dia mengalami kekerasan, mungkin ini hanya sekedar contoh dari orang tuanya, kemudian itu tersimpan di dalam memorinya, menimbulkan kesan yang tidak membahagiakan, mungkin 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, atau 25 tahun kemudian, dia bisa loh melakukan tindak kekerasan pada anak usia dini lainnya. Jadi ini seperti mata rantai yang terus bergulir dan harus diputus ini. Ya, diputus. Karena berdasarkan kajian,
orang yang mengalami tindakan kekerasan, dia akan mengulang kembali kekerasan itu pada orang lain. Lalu bagaimana bangsa ini di tahun 2045? Baik, secara singkat kita akan lihat, itu kita sama-sama saksikan. Ada berbagai macam jenis kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, juga kekerasan yang terkait dengan seksual, kemudian ada eksploitasi, kemudian trafficking, kemudian ada penelantaran, dan lain-lain. Jadi banyak sekali perilaku yang bisa digolongkan sebagai satu bentuk tindakan kekerasan. Nah, pada anak usia dini kali ini, nanti kita akan lebih banyak berfokus kepada tindak kekerasan yang terkait dengan fisik, psikis, dan tindakan kekerasan yang terkait dengan seksual. Kalau dilihat grafik berdasarkan usia, ini bisa terjadi mulai dari usia dini, lahir, sampai dengan 5 tahun di situ ya, walaupun usia dini yang sesungguhnya adalah sampai dengan 6 tahun kalau di Indonesia. Sedangkan kalau kita ikut kajian dari UNESCO, Early Childhood Education itu sampai 8 tahun, Ibu Bapak. Dan bahkan itu kalau kita lihat di ujung kanan ada tulisan 60 plus tuh, berarti sudah mendekati nenek-nenek atau sudah menjadi kakek-kakek, tetap saja ada yang namanya tindakan kekerasan. Nah, jadi tadi kita batasi ya, yang pertama terjadi pada anak usia dini, kemudian lebih fokus kepada tindakan kekerasan yang terkait dengan fisik, psikis, dan seksual. Kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, ini tentang kekerasan pada anak usia dini. Tadi seperti yang saya sampaikan, tindakan kekerasan ini seperti rantai yang terus bergulir gitu kan ya. Dan ini harus diputuskan gitu ya. Jadi kita harus memberikan sebuah keyakinan bahwa anak Indonesia itu tidak ada lagi yang mengalami tindakan kekerasan. Sehingga sekian puluh tahun ke depan, ketika anak usia dini sekarang ini berusia 5-6 tahun atau 4-6 tahun atau berapapun di usia dini, dia tidak akan mengalami kejadian peristiwa yang sama dan dia sebagai pelakunya. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Nah, ini dari World Health Organization, WHO, diberi batasan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, atau tadi di grafik disebutnya penelantaran, yang mengakibatkan cedera istilahnya ya, atau kerugian, bisa terjadi pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan dengan tanggung jawab. Ya, jadi seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan mengalami kekerasan, misalnya saja di rumah, tokoh otoritas itu kan ayah dan bunda, papa dan mama, itu kan ya, orang tua, kandung, atau orang dewasa lainnya. Saya selalu bilangnya ortu dan ordes. Orang tua dan orang dewasa lainnya yang berada di rumah tersebut kan menganggap anak usia dini itu adalah anak kecil. Anak kecil tahu apa sih? Anak kecil itu nggak boleh marah-marah loh. Yang boleh marah-marah itu hanya orang dewasa. Apa iya demikian? Anak kecil itu nggak boleh loh ngatur-ngatur. Yang boleh ngatur-ngatur adalah orang dewasa. Ortu atau ordes. Anak kecil itu tidak boleh bilang tidak. Semua harus diikuti. Gitu ya. Anak kecil itu ketika diteriaki oleh orang tuanya untuk meminta, ayo cepat makan. Kenapa harus cepat-cepat makan? Jangan lupa, itu adalah ajakan positif untuk makan. Tetapi caranya, Ibu Bapak, kalau caranya itu membuat anak-anak kaget, kemudian anaknya lagi asik bermain misalnya, kemudian diputus begitu saja, mungkin itu sebagai satu bentuk tindakan kekerasan yang sifatnya verbal juga ya. Dan Indonesia itu banyak loh ya, tindakan kekerasan seperti itu, karena memang orang tua dan orang dewasa
menganggap itu hal biasa. Ya, banyak sekali tindakan, misalnya menyuruh, meminta, memaksa untuk anak belajar. Belajarnya tidak melalui bermain pula. Gawat ini. Kita lihat ya selanjutnya. Gales tahun 1982 membagi kekerasan terhadap anak, child abuse, klasifikasinya menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah emotional abuse, kemudian verbal abuse, kemudian ada sexual abuse, kemudian ada physical abuse. Saya tanya nih pada orang tua di rumah atau guru di sekolah. Pernah nggak nyubit anak-anak? Pernah nggak mukul anak-anak? Pernah nggak mengambil dengan paksa mainan yang sedang dipegang hanya untuk mengatakan, sudah waktunya istirahat, sudah waktunya untuk tidur siang, sudah malam? Apa nggak ada cara lain yang lebih persuasif, yang lebih menyenangkan, dengan mengatakan, maaf, kita harus istirahat. Teman-teman lain sudah mulai istirahat. Andi, mau istirahat juga? Nanti kita lanjutkan ya. Seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang tindak kekerasan yang terkait dengan fisik itu dilakukan tanpa sengaja. Bahkan diketemukan beberapa kasus ada anak-anak bayi, usia berarti bayi itu 12 bulan ya, lahir sampai dengan 12 bulan bayi. Sebetulnya bayi itu sampai dengan 2 tahun. Nangis terus, nyebelin gitu ya. Padahal nangis itu adalah cara bayi berkomunikasi. Kemudian dia mengalami tindakan kekerasan berupa ditepuk pantatnya oleh ibunya. Kemudian dicolek pipinya, tetapi bukan colekan biasa, gemes, dicubit sedikit. Itu bayi. Pada anak 2 tahun, lebih lagi. Mulai terjadi, sebel, dicubit sedikit. Gitu ya. Nah, ada banyak, nanti teman-teman mahasiswa akan juga bisa menjelaskan bagaimana tindakan kekerasan yang terkait dengan fisik. Yang saya mulai berarti kan child abuse, yang mulai dari kanan bawah ya. Nah, berikutnya naik sedikit yang verbal abuse. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara verbal. Banyak sekali ya, yang mulai dengan kata-kata kasar, membentak, gitu ya. Kemudian apalagi banyak banget nih, yang tanpa sengaja akhirnya membuat anak-anak merasa takut, gitu kan ya. Kemudian anak-anak merasa juga seringkali berkecil hati, gitu ya. Ini harus diwaspadai ya, ibu bapak, guru terutama, dan orang tua. Ya. Lalu emotional abuse, mungkin kamu kok gini aja nggak bisa sih, gitu. Kok Nani bisa ya? Kamu nih kok sulit diatur ya, kita misalnya. Ini ada ketersinggungan ya. Orang dewasa saja bisa tersinggung, dan anak-anak juga bisa. Emosionalnya itu terganggu. Dan ini saling berkaitan ya. Jadi kalau orang tua itu mengeluarkan verbalnya, marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar, membentak, kan anak-anak itu menjadi, aku dimarahin, gitu kan. Dan biasanya anak-anak akan berdiam diri, diam gitu. Karena secara emosional, gitu ya, perasaannya sakit hati sih sebetulnya. Tapi nggak bisa mengatakan itu, Mama aku kan sakit hati. Tetapi ada anak-anak yang juga bisa sih sebetulnya, gitu kan ya. Nah, lalu yang sangat memprihatinkan, ternyata sexual abuse ini, gitu ya, tindakan kekerasan yang terkait dengan seksual, ini sudah mulai terjadi pada anak usia dini. Ya, jadi ada pihak-pihak tertentu, misalnya ada orang dewasa di rumah, kemudian diminta bantuan oleh seorang ibu untuk memandikan anaknya, kemudian ketika mengelap dengan handuk pada bagian-bagian tertentu, dipegangnya bukan hanya sekedar dihanduki, tetapi dengan sedikit lebih lama, dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga banyak sekali ya kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi, dan penanganan ini
sudah harus menjadi perhatian untuk semua pihak. Jadi sekali lagi kita lihat ya, tindakan kekerasan yang terkait yang pertama dengan verbal, tindakan yang terkait dengan tindakan kekerasan pada fisik, kemudian emosional dan seksual. Next, kita lihat lagi yang lain. Oke. Nah, sekarang ini yang menjadi kewaspadaan kita ya. Ini adalah dampak tindakan kekerasan pada anak usia dini. Ini hanya sebagian loh. Ada banyak lagi. Tergantung dari si anak, tergantung dari peristiwanya, lalu tergantung kepada frekuensi tindakan kekerasannya itu sudah berulang kali atau terus-terusan terjadi begitu ya. Sampai anak sudah merasa diam saja begitu ya, dan orang tua atau guru juga tidak sadar bahwa itu bagian dari tindakan kekerasan. Ya. Yang pertama kita lihat anak menjadi kurang berhasil dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya. Jadi ada anak yang mengalami tindakan kekerasan di rumah. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian kalau di sekolah tuh diam saja ya, nggak mau main dengan teman lainnya. Dan ini bukan karakter anak usia dini, karena salah satu ciri perkembangan anak usia dini adalah anak itu selalu bergerak ke sana kemari. Kenapa? Bergerak itu cerdas gitu. Jadi kalau ada anak yang diam saja dan ibu guru, bapak guru melihat diamnya itu lebih dari 15 menit, ini harus diwaspadai ya. Ada saatnya kita mungkin akan bicara gitu, ngobrol santai dengan si anak untuk menggali ada apa sih gitu kan, kenapa diam saja gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa terbuka, kemudian kalau sudah didapatkan datanya mungkin bisa dikomunikasikan kepada orang tua. Walaupun ada banyak orang tua yang biasanya menyangkal ya, tidak mau menerima bahwa itu bagian dari tindakan kekerasan. Atau ada juga orang tua yang ya, memang saya melakukan tindakan itu. Habis anak saya itu kalau tidak dibentak nggak mau, disuruh mandi tidak mau, disuruh makan tidak mau. Jadi satu-satunya jalan kalau sudah dibentak baru, gitu kan ya. Oke, kita akan belajar ya bagaimana menggunakan kata-kata yang lebih menyenangkan, aman, nyaman untuk jiwanya anak-anak. Ini indikatornya anak menjadi lebih pendiam, mudah menangis, dan ada banyak kasus di mana anak-anak yang mengalami kekerasan tuh nggak mampu bercerita gitu ya, dia hanya meneteskan air mata, menangis, nggak tahu harus berbuat apa gitu kan. Ini terjadi ya dalam kondisi atau situasi yang menyenangkan. Jadi teman-teman lainnya itu mampu mengekspresikan diri untuk senang karena memang hari itu ibu guru membuat permainan yang menyenangkan, dia diam saja misalnya ya. Ada juga anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan, ini bisa dua arah ya, bisa terjadi di sekolah, di rumah menjadi seperti itu, di rumah terjadinya peristiwanya, kemudian di sekolah menjadi seperti ini perilakunya. Anak bersikap agresif, nggak mau diatur, kemudian dia lebih suka menyerang, yang diserang yang bukan gurunya, teman-teman lainnya, menendang, memukul, gitu kan ya. Jadi seperti gemes gitu kan ya. Padahal itu mungkin alam bawah sadarnya akibat dari rasa sebetulnya dia menolak untuk menerima tindakan kekerasan. Kemudian memberontak gitu kan ya. Namun tidak mampu melawan pada pelakunya ya. Otoritasnya itu kan ada pada orang tua gitu ya. Maka anak akan berperilaku negatif untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang kuat, memiliki kekuasaan. Jadilah si anak itu menjadi jagoan di sekolah, gitu kan ya. Dan ini biasanya guru akan sulit mengendalikan ya, karena memang dia secara ekspresif. Karena apa? Kalau di rumah kan nggak bisa melakukan itu. Nah, satu-satunya jalan di sekolah. Dia menganggap bahwa ibu guru itu lemah lembut itu, wah ini kesempatan nih kalau di rumah kekerasan itu terjadi dilakukan oleh ayah atau ibu, maka di sekolah dengan kelemah lembutan ibu guru, wah kesempatan buat saya. Nah, jadi ibu bapak guru jangan api dibalas dengan api, kekerasan dengan kekerasan ya. Kita tetap menggunakan SOP ya, prosedurnya. Menangani anak yang mengalami tindakan kekerasan ini ya memang harus tarik ulur, kemudian harus pelan-pelan sampai memberikan satu keyakinan kepercayaan diri pada anak-anak usia dini bahwa kamu baik-baik aja, kamu anak baik, kamu harus melakukan hal yang sama dengan teman-teman. Ya, kemudian bersikap destruktif, artinya bersifat yang merusak ya, adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Gitu kan, ada anak ya yang mukul-mukul dirinya sendiri ya, gitu kan ya, walaupun nggak banyak tapi ada, gitu kan ya, karena ketidakmampuan membela diri dan mencari pertolongan, begitu. Jadi ini sekali lagi hanya sebagian kecil saja
dampak dari tindakan kekerasan pada anak usia dini. Next, kita lihat pada bagian lainnya. Lalu apa sih pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak usia dini? Nah, kita akan beri garis bawah, kita akan lebih banyak kepada pencegahan ya, karena kalau penanganan itu kita harus merujuk kepada orang-orang pihak-pihak yang berwenang ya. Jadi guru dalam hal ini dan orang tua perlu bekerja sama dengan konselor, perlu bekerja sama dengan psikolog, bahkan dokter anak, atau bahkan kadang-kadang kalau dalam kasus yang sudah sangat berat dengan dokter forensik, bla 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 segala macam ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, ketika kita bicara tentang pencegahan, kapan sih sebetulnya terjadi tindakan kekerasan? Anak sendiri itu sebetulnya nggak tahu, ya. Dan mudah-mudahan orang tua tahu tapi nggak sadar. Kalau orang tua tahu dan sadar melakukannya, itu yang bahaya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, keterbatasan pemahaman anak tentang kekerasan merupakan salah satu penyebab anak tuh menjadi rentan, gampang terpengaruh gitu ya, menjadi korban dari tindakan kekerasan. Jadi stop kekerasan, nggak bisa bilang begitu anak-anak. Tetapi nanti kalau kita sudah biasakan, aku tidak mau gitu ya. Bu guru, nggak boleh loh bicara seperti itu. Ada anak-anak yang bisa mengatakan itu. Atau dia mengatakan kepada temannya, tidak boleh tendang-tendang, kata mama, kata bu guru kalau di rumah. Jadi kalau terjadinya di rumah dia bilang kata bu guru, kemudian kalau terjadinya di sekolah dia bilang kata mamahnya, gitu kan ya. Itu anak yang bagus, ya. Nah, oleh karena itu orang tua, guru dan pihak sekolah lainnya berperan penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak-anak. Ya. Kemudian kita perlu memberikan pengetahuan bagi anak tentang pencegahan tindakan kekerasan sejak sedini mungkin. Ya, jadi kalau tadi saya bercerita ada bayi yang menangis, bayi itu kan melengking ya, oe, apalagi masa pandemi kemarin banyak sekali. Dan itu ada mahasiswa bimbingan saya S2 di program Magister yang melakukan kajian terhadap tindakan kekerasan yang terjadi pada masa pandemi. Itu banyak. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, ya. Jadi akibat dari pandemi, ekonomi keluarga terganggu karena memang orang tua tidak bisa mendapatkan penghasilan dengan baik karena memang pandemi itu menimbulkan banyak aspek, gitu ya. Salah satunya ekonomi. Sementara tuntutan keluarga harus tetap hidup, berlanjut kehidupannya. Jadi sangat sensitif. Misalnya si ayah mendengarkan suara tangis bayi, kenapa sih kamu nggak bisa diam? Coba bayangkan, anak bayi yang memang begitu. Jadi sebetulnya bayi itu menangis, itu alat komunikasi. Tetapi karena situasinya seperti itu, orang tua membentak, berteriak. Itu jangan lupa loh, terekam pada memorinya si bayi. Ya. Dan itu bahaya sekali gitu kan ya. Dan ibu sendiri akhirnya juga terganggu karena ayah marah-marah, kemudian ibunya juga menjadi secara emosional juga terganggu, sehingga tindakan terhadap bayinya juga mungkin tadinya memakaikan celana, memakaikan bedong, memakaikan baju, memandikan, mestinya bisa dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Ini enggak brak. Ini contoh ekstrim sih. Berharap tidak ada, tetapi kenyataannya ada. Gitu ya. Cuma sedikit sekali yang mau mengekspos gitu kan ya. Mau memaparkannya. Oke. Nah, kemudian kita akan mengerucut kepada bagaimana ya tindakan kekerasan ini kita cegah melalui pembelajaran yang terjadi di lembaga PAUD. Apa yang bisa dilakukan oleh guru, apa yang bisa dilakukan oleh pendidik dan pihak sekolah. Nah, itu yang terakhir. Informasi dalam bentuk materi yang disajikan itu menarik sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Mulai dari yang kecil-kecil, misalnya menunjukkan gambar, gitu kan ya. Ini ada anak usia dini yang sedang bermain bersama teman-temannya. Mereka rukun guyup bermain bersama. Sedangkan ada foto satu lagi bermain juga, tetapi pakai tendang-tendangan, pakai pukul-pukulan. Kalau ada gambar ditunjukkan dengan gambar, kalau ada video ditunjukkan dengan video. Kita cukup mengatakan kepada anak-anak kalau terjadi demikian, ini boleh tidak, ini boleh tidak. Kita ingin
anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya, baru kita jelaskan. Tidak boleh ya menendang teman, karena kalau anak-anak ditendang kan juga sakit, teman juga sakit kalau ditendang. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini adalah tindakan kekerasan. Kamu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan ini adalah nggak bisa begitu untuk anak usia dini. Tapi kan berikan contoh-contoh fakta-fakta konkret yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Jangan lupa ada tahapan operasional konkret. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini ada beberapa tujuan pencegahan tindakan kekerasan pada anak usia dini, ya. Yang pertama, agar anak mampu mendeteksi sejak awal kemungkinan terjadinya kekerasan. Seperti apa deteksi sejak awalnya? Saya tidak akan jelaskan di sini ya, nanti biar penasaran, nanti teman-teman mahasiswa juga akan bantu menjelaskan, karena mereka punya media-media yang sudah dikembangkan, di mana media digital yang menarik itu untuk pencegahan terhadap tindakan kekerasan pada anak usia dini. Hal lainnya, anak mampu melindungi diri ketika terjadi perilaku kekerasan pada dirinya. Jadi kalau selama ini anak diam, maka berikutnya kita harus ajarkan. Untuk anak-anak itu punya hak ya. Misalnya dia ketika mengalami, kalau tadi saya contohkan ya, misalnya ada orang dewasa di rumahnya memegang alat kelaminnya ketika niatnya sih mengeringkan air sesudah mandi dengan handuk gitu ya. Anak-anak bisa mengatakan tidak boleh tante, tidak boleh om gitu kan ya, misalnya seperti itu, atau lapor ke mamahnya. Tadi om, tante bla 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 gitu ya. Itu harus secara ekspresif anak mengatakan itu. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat peristiwa kekerasan, melaporkan pada pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Mungkin tokoh masyarakat sih enggak ya, tapi paling tidak pada orang tua dan pada guru gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu hanya berdiam diri saja, gitu kan ya. Dia harus ceritakan, tadi pagi aku nggak seneng deh, gitu kan. Ibu guru tadi aku tidak selesai mengerjakan balok, kemudian bu guru marah-marah. Nah gitu. Jadi itu harus diceritakan dan orang tua mengkonfirmasikan tentunya dengan cara yang komunikasi efektif, gitu, tidak menyalahkan guru, tapi sifatnya mengkonfirmasikan apakah ini benar terjadi atau tidak, gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, lalu ini solusi ya, solusi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak usia dini. Salah satunya alternatif solusinya adalah penggunaan dan pemanfaatan media. Kita lihat yuk sama-sama. Nah, jadi peristiwa kekerasan pada anak dapat dicegah dengan memperkenalkan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Di banyak sekolah, di banyak lembaga PAUD, baik taman kanak-kanak, kelompok bermain, atau satuan PAUD sejenis lainnya, tema yang terkait dengan kekerasan ini belum menjadi satu tema yang menarik untuk dikembangkan. Mungkin juga karena ketidaktahuan dari si pendidik atau gurunya, atau mungkin pendidik atau guru itu masih bingung materinya apa. Sementara ini sudah diangkat ke dalam satu konsorsium besar loh Ibu Bapak. Jadi Indonesia ini sudah rentan terhadap berbagai macam tindakan kekerasan. Karena sudah banyak diketemukan, bahkan di perguruan tinggi itu ada satker namanya. Ya, jadi ada satker untuk pencegahan tindakan kekerasan. Banyak pelecehan seksual dari dosen kepada mahasiswanya atau dari mahasiswa satu ke mahasiswa lainnya. Bukan hanya dari pria ke wanita, dari wanita ke pria, dan itu terus turun di SMA, di SMP, kemudian di SD, dan di lembaga PAUD. Itu sudah banyak, cuma memang itu tadi ya, Indonesia itu kan senang sekali menyembunyikan sesuatu, karena ketika ada kasus-kasus tentang tindak kekerasan ini, malu gitu kan ya. Nah, malu inilah yang menyebabkan orang lain nggak bisa belajar dari berbagai macam tindakan ini. Dan saya teringat ya, 25 tahun yang lalu ketika anak saya yang pertama Bendi, dia bersekolah di TK Islam, di salah satu TK Islam, ada temannya yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh waktu itu om ya namanya, om yang seringkali buka tutup pintu kelas gitu ya. Kemudian om yang membantu mereka kalau pulang naik ke mobil jemputan. Dan om ini luar biasa.
karena kerjaannya sholat gitu loh. Karena Bambi itu sekolah di TK Islam Terpadu, di mana itu dalam lingkungan sekolah. Dan ketika kasus ini diangkat, ternyata itu sudah beberapa anak yang mengalami kekerasan seksual karena om ini memang karena mungkin dianggap bahwa soleh gitulah kira-kira begitu ya, perilakunya baik. Jadi bu guru itu seringkali kalau ada anak yang mau BAB atau BAK, om yang antar ke toilet. Ini kisah nyata dan saya ngalami sendiri. Bukan terjadi pada Bambi anak saya, tapi terjadi kepada temannya. Dan kita waktu itu bahas, saya kebetulan ketua POMG saat itu dan kaget luar biasa ya. Jadi guru kaget, kepala sekolah kaget karena ada satu orang tua yang berkeberatan gitu ya. Jadi yang lain-lain itu diam saja, mungkin anaknya ini bercerita kepada mamahnya gitu kan ya. Om X katakanlah tadi aku dibantu bla 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 waktu cebok gitu om pegang-pegang lama gitu loh. Jadi keangkatlah waktu itu. Bayangkan itu 25 tahun yang lalu. Karena Bambi usianya sekarang udah 26 ya. Maksudnya sekitar itulah ya mungkin 20 25. Jadi di usia-usia waktu itu berada di TKB 5-6 tahun gitu ya. Oke. Dan itu membuat saya juga tertarik gitu ya dengan tindakan kekerasan dan ini sudah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian tadi ya PPA gitu ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian sudah diangkat juga ke dalam pokja-pokja di Bappenas segala macam karena itu tadi sudah rawan sekali Indonesia ya. Nah, oke, secara singkat sebelum nanti teman-teman mahasiswa paparan, di sebelah kanan itu adalah media-media yang sudah dikembangkan ya. Nah, jadi media-media itu nanti fokus kepada bagaimana membelajarkan anak untuk mengenali perilaku kekerasan, kemudian membelajarkan anak agar mampu terhindar dari kekerasan, kemudian mendorong anak agar terbiasa untuk melaporkan tindak kekerasan yang dilihat dan didengarnya. Nah, kemudian materi-materi tersebut kemudian dikemas dalam bentuk media pembelajaran yang menarik agar mudah dipahami oleh anak. Jadi nanti guru-guru, ibu dan bapak guru, pendidik akan bersama-sama dengan saya dan teman-teman mahasiswa menggunakan media yang ada, kemudian mengedukasi anak-anak di kelas. Apabila kamu terjadi A, tindak kekerasan A, katakanlah gitu ya, tindakan kekerasan fisik, contohnya ini, kemudian ajak anak-anak apa yang harus kamu lakukan gitu kan ya. Jadi kita bisa memutus mata rantai tindakan kekerasan ini. Berikutnya, nah ini media pembelajaran ya. Jadi untuk media pembelajaran ini kan media itu kan sebetulnya alat atau metode atau teknik yang kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan dan manfaat media ini luar biasa ya. Kalau kita bisa membuat media dengan baik, maka anak-anak itu akan duduk manis gitu ya. Apalagi anak-anak milenium sekarang ini semua pegang gadget bundanya, HP, smartphone gitu kan ya. Dan mereka terbiasa ya. Dan guru-guru itu juga sudah dilengkapi ya di sekolah itu paling tidak ada 1-2 notebook atau laptop manfaatkan. Syukur-syukur ada skrip, kalau tidak ada layar untuk menampilkan kan kita punya dinding segala macam yang kita bisa manfaatkan. Oke, kita lihat ya seperti apa media-media yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa terbaik dari S1 PG PAUD FIP UNJ. Kita lihat. Oh ini jenis media, oke. Kita akan buat yang auditifnya, kemudian media visual, audio visual, dan media digital ya. Itu ada kalau auditif yang rekaman suara. Jadi kita anak-anak hanya bisa mendengarkan suara. Misalkan ada suara kamu tidak boleh gitu kan melakukan ini bla bla bla. Nah, anak diminta mendengarkan. Santi, kamu pernah dengar teriakan seperti itu? Mula-mula Santi mungkin agak ragu ya. Kemudian guru mengulangi, Santi pernah dengar suara itu di rumah. Dia akan mulai dengan mengangguk, gitu ya. Saya mengangguk nih. Nah, baru Bu Guru melanjutkan beberapa pertanyaan. Siapa, kapan, di mana peristiwanya, gitu kan? Oh, pada saat ini. Kamu sedih nggak kalau Bunda teriak? Kamu sedih nggak kalau ayah bentak-bentak kamu? Kita mulai bongkar secara persuasif seperti itu, ya. Nah, nanti harapannya suatu saat itu walaupun auditif seperti itu manfaat, apalagi nanti kalau audio visual.
audio visual itu didengar bisa dilihat juga, gitu ya. Atau tunjukkan foto, gitu kan ya, visual. Nah, nanti kalau anak mengalami kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu, dia akan bisa mengatakan, Bunda, aku nggak mau dibentak, Bunda, gitu kan, bla bla bla, gitu kan ya. Bunda kan bisa ngomong pelan-pelan. Oke, next ya. Tentang media digital, oke. Media digital ini kenapa dipilih oleh teman-teman mahasiswa? Karena media digital itu biasanya gabungan antara data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang bisa disimpan dalam format digital dan gampang banget disebarluaskan. Ya, jadi nanti berharap media digital yang dikembangkan itu karena sudah dilakukan berbagai macam kajian, jadi bisa digunakan oleh pendidik atau guru di seluruh Indonesia. Orang tua juga. Ya. Kita lihat yang medianya seperti apa ya. Ya, kita lewatkan ini. Ini penguatan saja tentang media digital. Oke. Nah, ini dia nih. Kali ini di dalam pengabdian masyarakat, kami akan menyajikan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran digital. Yang pertama, PowerPoint interaktif. Nanti disajikan oleh siapa? Kita lihat ya. Kemudian ada e-book, gitu kan ya. Nanti disajikan juga dengan cara-cara yang menarik. Berikutnya ada video animasi. Tuh, aku berani bilang tidak, gitu kan. Itu sama juga dengan stop kekerasan, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak semua, para hadirin atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari nanti kan sama-sama kita menyimak, begitu ya. Mulai dari mencegah bullying, gitu ya. Bullying itu apa, gitu ya. Nanti kita lihat, gitu ya. Kemudian yang tengah-tengah menarik, berani menjaga tubuhmu, gitu kan ya, seperti apanya. Oke. Next. Oke. Teman-teman semua, Ibu Bapak pendidik PAUD, sahabat-sahabat AIMA semua, tayangan ini nanti kita akan kembangkan lebih lanjut ya, karena memang kali ini dalam bentuk pengabdian masyarakat, tetapi berharap ke depan mungkin nanti ada berbagai macam pertanyaan yang muncul ketika kita melakukan pembahasan, kemudian ada orang tua yang ingin bertanya, malu gitu ya kalau di dalam komunitas yang besar, dan itu masih menjadi ciri dari orang tua dan juga guru loh gitu ya, padahal malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi nanti mudah-mudahan dengan Halo AIMA kita bisa juga berinteraksi, Ibu dan Bapak, teman-teman mahasiswa atau siapapun boleh memberikan komentar, boleh juga bertanya untuk hal-hal tersebut, dan mudah-mudahan berbagai macam apa yang ditanyakan itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, itu saja. Terima kasih atas atensinya sudah mendengarkan paparan dari saya. Berikutnya kita akan simak dan kita akan dengarkan paparan dari narasumber pendamping pada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ibu Catur yang cantik selaku MC pada kegiatan ini. Silakan Bu Catur. Terima kasih kepada Ibu Yuliani.